Saya dari Kristen Katolik. Jadi saya bertetangga sama orang Islam. Injil saya nggak pernah lihat belajar Injil itu. Mungkin orang-orang khusus kali, tapi Kristen saya nggak pernah belajar begitu. Dan teman-teman juga hampir. Dan karena rumah saya dekat masjid, akhirnya saya datang cek, benar lagi lempar, hancurin kacanya udah pada hancur. Saya juga ikut lempar. Saya merasa paling dosa itu. Kami bawa Al-Quran, itulah dulu namanya nggak ngerti, nggak tahu dengan usia kami yang 12 tahun, saya rasa 13 tahun lah. Jadi bawa Al-Quran, semua benda-benda dalam masjid kami bawa, lemari Al-Quran, uang kas, semua dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar para sahabat wakaf semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan antum semua yang setia menyaksikan konten-konten Wakaf TV mendapatkan ilmu yang baru, walaupun memang bukan saya yang memberikan ilmu tapi Allah. Dan mudah-mudahan Anda semua yang setia nonton channel Wakaf TV, mudah-mudahan diberikan selalu keberkahan, kelancaran usaha dan pekerjaannya, dan rizkinya juga ya, terutama ya. Jadi sahabat wakaf, alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, karena ini dari jauh nih orangnya nih, dari luar negeri. Beliau ini dari sebuah negeri di timur ya, yaitu Timor Leste, dan tapi beliau ini udah lama nih tinggal di Indonesia, udah puluhan tahun lah bisa dikatakan, ya nggak puluhan tahun lah. Ini puluhan tahun ya, Ustaz ya? Iya, puluhan tahun ya. Ya puluhan tahun tinggal di Indonesia dan sudah melanglang buana kemana-mana untuk dakwah tentunya ya, Masya Allah. Dan kita juga dan beliau juga ini memiliki kisah yang memang perlu kita dengarkan gitu loh. Kisah nyatanya, ini kisah fakta ya, bukan di karang-karang, karena semua konten yang ada di Wakaf TV itu bukan cerita karangan, tapi semuanya cerita real. Kalau misalkan teman-teman atau sahabat Wakaf TV yang ingin tahu cerita kebenarannya, silahkan hubungi kita. Kalau ingin ketemu sama narasumber kami, nanti kita ketemukan, hubungi kami, nanti kita ketemukan, mau cek langsung silahkan ya. Karena di komentar-komentar itu banyak tuh yang bilang, wah ini pendeta mana gitu, kok pendeta ngomongnya seperti itu, yang gitu. Jadi kalau misalnya pengen benar-benar tahu, hubungi kita, nanti kita ketemukan dengan narasumber kita. Baik sahabat, kita langsung saja ke narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Orlando. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana antum sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz nih, saya tuh tadi, kan kita ngobrol tadi di belakang ya, saya tuh tertarik dengan kisah antum itu yang menemukan Islam, karena saya rasa gini, Allah itu benar-benar menolong antum nih, ya kan? Karena antum tadi diangkat jadi anak oleh seorang Muslim gitu kan, dan terutama kan antum waktu itu kan tinggalnya kan di Timur waktu itu ya namanya ya. Timur. Sekarang jadi Timor Leste kan, karena sudah merdeka. Nah kita itu ingin tahu nih Ustadz, ingin tahu perjalanan antum itu menemukan Islam, karena sahabat wakaf itu pastinya tentu pengen tahu, karena buat jadi motivasi dan juga inspirasi. Gimana Ustadz? Bila ceritakan nggak? Boleh Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jazakumullah Bang, barakallahu fikum sudah ajak ke sini. Kita berbagi sedikit untuk sahabat Wakaf TV. Ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sehat semua. Amin ya Allah. Dan kita bisa makmurkan channel ini insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, baik Bang, mungkin lebih langsung saja. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando. Bukan Ronaldo ya, Orlando. Oh ya, bisa dibalik ya. Tapi karena dulu mungkin Timur dulu dijajah sama Portugal. Portugis ya. Iya, Portugis. Jadi nama-nama kami orang Timor Leste memang orang sana, kayak adik saya Casilda, bapak saya namanya Gabriel. Jadi Ishak. Nah, itu nama-nama nama-nama kita lah, nama-nama mayoritas orang Timor Leste begitu. Adapun nama baptis saya dulu sebelum masuk Islam, waktu saya dari Kristen Katolik. Oh, Katolik. Iya, Katolik. Nama saya Arnaldo Pinto. Arnaldo? Ya, keren kan? Keren juga.
Ya itu artis mungkin. Masya Allah. Iya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau saya menengok ke belakangnya, kisah perjalanan saya ini, saya harus banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Karena saya ya mungkin saya udah banyak buat salah, durhaka, tapi Allah masih sayang sama saya. Jadi saya hidup di satu kampung di Timor Leste. Saya dari daerah Baucau, ya. Baucau. Iya, Baucau. Baucau itu termasuk kota terbesar kedua di Timor Leste. Timor Leste. Dari kecil SD saya di Timur ya. Sekarang udah Timor Leste. Iya. Dulu itu masih ikut Indonesia, namanya Timur. Saya lahir dari keluarga yang Kristen, alhamdulillah taat ya, rajin kita ke gereja. Saya sebagaimana aktivitas kita dulu kan, hari Minggu kita ke gereja, hari-hari besar. Ada juga doa-doa kita kayak pindah-pindah ke rumah, kita berdoa. Dan apa satu yang sampai sekarang saya masih sama ibu saya kan orangnya kalau sakit nggak pernah minum obat. Ya. Selama saya tinggal sama ibu saya, hampir saya nggak minum obat. Jadi kalau setiap saya sakit, mama saya tuh buat saya salib di sini. Oh? Dari apa? Kalau kita orang Timur itu makan sirip pinang, tahu? Oh, ya pinang. Ya pinang. Antum kan kemarin di NTT itu. Iya. Orang tua di sana kan makan merah itu. Ada berarti ya? Enggak, pakai yang kapurnya aja. Kapur Ya. Dibikin salib, doa terus. Sampai saya sembuh itu berapa hari. Atau memang udah waktunya sembuh, wallahualam. Tapi mama saya memang gitu. Jadi saya dari kecil emang nggak biasa minum obat. Oh, jadi iya. selama saya di Timur hampir nggak minum obat ya. Udah perjalanan hidup seperti biasa sebagai orang Kristen, kita berdoa, ibadah. Tapi mungkin yang saya lihat di tetangga saya kan Islam, tetangga saya itu. Ada namanya Pak Jainuddin Halim. Pak Jainuddin Halim dulu juga bukan Islam. Oh gitu. Dulu bukan Islam. Jadi dulu itu yang setahu saya tentang perjalanan beliau itu dulu termasuk yang tinggal di hutan yang perang-perang sama Indonesia lah. Oh. Entah pemberontak atau apa kita bahas. Nah, begitu. Kemudian beliau ini singkat ceritanya yang saya tahu kisah perjalanan beliau, itu beliau ditangkap sama tentara Indonesia, tinggal sama tentara, tapi tentara itu baik sama dia. Oh, baru saya sadar mungkin inilah di antara perjuangan para tentara-tentara yang muslim ini. Di lain sisi sebagai tentara menjaga keamanan, kedamaian gitu. Beliau juga dakwah. Jadi mungkin sering buat baik sama Pak. Namanya dulu bukan Pak Jainuddin, namanya Juaki dulu. Wah, nama waktu ini nama juga ya? Kristen ya. Nama-nama kita kalau sekali dengar kadang susah, harus diulang dulu. Namanya Pak Juaki. Jadi setelah masuk ditangkap sama tentara Indonesia, beliau tinggal sama, seharusnya kan di penjara. Iya. Tapi dia di penjara nggak lama, suruh cuci piring, bersih-bersih. Jadi dia merasa kebaikan tentara ini kok luar biasa. Mungkin dakwah para tentara ini akhirnya singkat cerita beliau menjadi muslim. Oh, Masya Allah. Dan keislaman beliau ini cukup berpengaruh ya. Banyak yang dari kalangan sahabat-sahabat seumuran beliau itu banyak masuk Islam. Makanya saya ketika pulang ke NTT Timor Leste, saya ketemu orang-orang yang dari sana, orang tua kita yang teman-teman beliau dulu sampai mereka ngaku dulu mereka dulu Islam. Tapi itulah mungkin perjalanan waktu sebagian kembali. Jadi saya bertetangga sama orang Islam, Ustaz Jainuddin ini. Kemudian jarak rumah saya ke masjid juga nggak terlalu jauh. Bahkan rumah yang paling dekat ke masjid rumah saya. Daripada rumahnya Pak Jainuddin. Jadi saya masih Kristen itu udah hafal. Dulu buat saya itu lagu paling indah itu ya takbiran. Oh gitu. Iya. Jadi Idul Fitri dulu ada itu Allahu Akbar, Allahu. Itu kan kayak tenang. Iya, bagus aja. Kan kita usia-usia masih SD lah ya. Iya. Sampai saya kelas 5 itu. Jadi udah beliau tuh luar biasa memang si karakter orang Timur tuh agak galak ya, orang tua itu biasa ke orang tua marah gitu. Tapi ke saya tuh sering ngasih hadiah. Saya masih kecil, kadang nggak punya tas dikasih tas. Karena orang-orang Islam mungkin dari Indonesia, dari Jakarta, tapi sering ngumpulin barang-barang kirim ke daerah Timur-Timur. Beliau kan sebagai tokoh. Beliau nanti yang bagiin. Nah karena tetangga saya sering saya dapat. Karena mama saya sama istri beliau kan akrab. Jadi kayak mama saya masak daging kirim ke beliau. Nah gitu-gitulah tetangga. Tapi ada perjalanan ketika masih Kristen ini yang saya agak merasa
sesuatu yang aneh itu. Saya lihat anaknya Pak Jenudin ini. Yang aneh ya, dalam arti mohon maaf, kita di timur kan orang kampung, apalagi yang daerah-daerah kampung saya itu kan hidupnya saya bilang kurang bersih. Jadi kalau habis buang air besar ya cukup pakai kayu batu udah gitu. Nah anaknya Pak Jenudin setiap hari saya lihat dia tuh bawa air 1 ember gitu. Kita masih SD. Jadi saya nggak berani nanya. Tiap hari dia pakai air kan. Dan namanya kami orang kampung kan lihat hal gitu kan aneh aja. Kalau di sungai airnya banyak. Ini kan di rumah. Oke. Ada pertanyaan yang saya belum tanya ke mereka. Selama bertahun-tahun saya simpan aja. Itu waktu saya masih Kristen. Jadi ini ceritanya masih di kampung. Terus yang kedua, ini Islam. Nah kami tuh dari kecil kami mohon maaf kami agak nakal lah. Jadi saya tukang maki gitu. Sampai sekarang kalau saya ke Timor Leste, itu orang-orang kampung tetangga saya masih bilang ini anak durhaka dulu ini. Lawan orang tua maki-maki kan. Dan kami tiap hari tuh main judi. Main judi ya pasang duit. Dan suatu ketika yang semenjak saya masuk Islam itu saya sampai heran-heran. Nah ini menjadi peringatan, menjadi satu pelajaran buat kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ada ininya. Jadi suatu ketika saya lagi di rumah dan kebiasaan kami itu kan main judi. Tidak ada hari terlewat kecuali kami main judi. Pokoknya serba mainan itu kita pasang duit. Jadi lagi di rumah, si anak Pak Jenudin ini ya, anaknya Ustaz Jenudin, namanya Andi sama Fadil, datang. Lan, ayo. Itu habis sholat Isya. Kalau saya lihat habis sholat Isya masih pakai sarung ya kan, baju koko, kopea datang. Ayo kita main katanya. Maunya main judi, pasang uang 1.000 2.000 lah. Astagfirullahaladzim. Nah yang anehnya antum tahu, biasanya kami main di gubuk-gubuk gitu kan, siang itu kan di bawah pohon. Ini saya diajak ke masjid, main judi di masjid. Udah main judi di masjid. Saya kan Kristen, saya nggak tahu kan. Saya kalau gereja saya nggak pernah lihat ya main judi. Cuma ini orang Islam, ya masih sama-sama kami SD kelas 4 atau kelas 5. Akhirnya dibawa main judi di tempat imam kami duduk. Astagfirullah. Iya kan? Ini udah main kami main. Karena namanya main judi kan nggak bisa diam ya. Pasti suaranya kencang. Merah-merah, hitam-hitam gitu-gitu kan. Nah suara kami kan samping masjid itu kan ada kantor polisi. Polisi dengar, datang polisi. Digerebek dah. Nah, iya digerebek benar. Waduh. Kita takut kan, dulu kan masih ini kan takut banget. Udah langsung dihukum itu si Andi sama Fadil dari tempat imam itu suruh guling. Iya sampai belakang sana. Mungkin ini segini ya atau lebih agak maju lagi. Masjidnya agak gede. Bolak-balik. Karena saya nggak ngerti bahasa Indonesia, saya itu disuruh di luar, suruh dari tangga itu loncat ke bawah, naik lagi begitu. Saya loncat sekali langsung kabur. Dikejar sama polisi, tangkap lagi. Gini dikasih contoh. Jadi kami dihukum. Oke, itu diantara yang kenang-kenangan saya sama kisah perjalanan sama teman-teman itu. Terus di sisi lain, memang saya nggak mendapatkan kayak kalau orang Islam itu dari kecil belajar tentang Al-Quran. Kalau kita di sana, Injil saya nggak pernah lihat belajar Injil itu. Mungkin orang-orang khusus kali, tapi nggak ada. Maksudnya gimana? Iya, makanya kalau di Islam kan TPA kan udah baca kan abatasa sampai dia ngerti Al-Quran dia orang Islam kan. Kalau dulu kami di Kristen, saya nggak pernah belajar begitu dan teman-teman juga hampir tidak. Mungkin itu khusus orang-orang yang memang dididik khusus penginjil kali ya. Jadi kami kayak beda aja karena orang-orang Islam itu kecil-kecil sudah ke masjid tiap sore kan ngaji. Jadi saya lihat pokoknya ada sesuatu yang plus minus lah. Makanya kalau lihat orang Islam waktu sholat udah wudu ya kan, sarungnya bagus, baju koko, kopi langsung ke masjid. 5 waktu. Itu perjalanan dari Timur-Timur ya. Singkat cerita mungkin sekitar tahun 98 ada salah satu kejadian yang ya menurut saya itu nggak bagus. Saya wallahu alam saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Tapi pagi itu tiba-tiba ada 5 pemuda lempar masjid. Dan karena rumah saya dekat masjid, akhirnya saya datang cek, benar lagi lempar, hancurin kacanya udah pada hancur. Saya juga ikut lempar. Astagfirullahaladzim. Iya, dan saya merasa paling berdosa ya, semenjak masuk Islam itu. Saya waktu awal masuk Islam terus udah belajar itu, saya merasa itu dosa saya paling besar. Saya lempar rumah Allah. Ya Allah. Saya lempar 2 kali, dan itu kejadian kan hari Minggu. Pas berbarengan orang-orang mau ke gereja. Dan orang Islam yang pada waktu semuanya udah kabur. Ada yang ke gunung, ke hutan.
kalau saya tidak salah tahun 98 ya, waktu Timur-Timur masih posisi Timur-Timur. Iya. Kalau sekarang Timor Leste udah sejauh ini saya datang, alhamdulillah aman, bagus. Jadi saya ikut lempar dan makin siang, wah makin ramai. Ya Allah. Tadi kita cuma lempar dari luar, kita masuk ke dalam, karena orang Islam kan udah kabur semua. Pak Jainuddin itu udah diamankan sama polisi ke kota. Jadi awal-awal pagi itu masih di markas tentara situ disembunyiin. Kemudian setelah itu dibawa ke kota, diamankan karena ini kan daerah di kecamatan. Akhirnya udah mulai siang, kami setelah semua udah rusak, kami masuk ke dalam. Dan apa ya, saya merasa paling dosa itu kami bawa Al-Quran, ya. Itulah dulu namanya apa namanya, nggak ngerti, nggak tahu dengan usia kami yang 12 tahun, saya rasa 13 tahun lah. Jadi bawa Al-Quran, semua benda-benda dalam masjid kan bawa, lemari Al-Quran, uang kas, semua dibakar. Astagfirullah. Semua dibakar. Dan karena hari Minggu kan dari berbagai kampung kan datang mau berdoa. Dan sampai berapa belas tahun itu saya nggak tahu ininya apa, penyebabnya apa. Tapi baru berapa bulan lalu saya ke Timor Leste, saya dapat cerita dari keluarga itu penyebab karena banyak yang masuk Islam. Jadi di sana mulai ada fitnah. Dan itu sudah sunatullah ya. Itulah perjuangan dakwah. Jadi saya kalau mau cerita, saya kok dulu dengan saya begitu, tapi Allah sayang sama saya dapat hidayah. Setelah saya masuk Islam terus belajar sirah nabawiyah, kisah-kisah para sahabat, rupanya banyak begitu kan. Iya. Singkat cerita udah akhirnya kejadian itu berlalu. Tahun 99 saya sedang bermain di kota ya, di kota Bokau, lagi jaro di Pak Jainuddin. Nah saya heran ya, Pak Jainuddin seharusnya kan marah sama saya, kau dulu lempar masjid saya apa kan, tapi enggak. Tapi malah tahu tuh Pak Jainuddin, antum yang lain tahu kita orang situ semuanya lempar, orang Kristen gitu. Wallahu alam, tapi kebanyakan itu hampir anak muda ikut ya. Jadi malah saya liburan itu dari kampung ke kota beliau, ke kota Boko. Saya libur di rumah dia, liburan. Tiba-tiba qadarul terjadi, meletus tragedi tahun 99. Ya di mana waktu itu Timur dikasih dua pilihan, mau merdeka atau mau ikut Indonesia. Maka yang menang akhirnya yang merdeka. Akhirnya saya posisi lagi di kota, saya mau pulang kampung nggak bisa karena 24 jam senjata udah bunyi. Rumah-rumah udah dibakar, udah dihancurin. Udah rame lah. Akhirnya pagi-pagi saya dibawa ini. Waktu itu kan udah pengumuman kalau udah merdeka Timur. Udah sah yang mau ke Indonesia silakan pergi. Nah saya sebagai orang yang sedang silaturahmi ikut ke bawah. Karena kalau saya ditinggal bahaya, kemudian saya pulang kampung udah nggak bisa. Akhirnya singkat cerita, istrinya Pak Jainuddin bawa saya lah ke Indonesia, ya. Makanya saya ikut datang ke Indonesia. Sampai di Indonesia itu baru saya paham saya misah sama orang. Dan orang tua saya waktu itu memang nggak ngerti, ya. Orang tua saya lost kontak, tidak ada kabar sama sekali semenjak tahun 99 itu. Saya pergi sampai 2012 hilang kontak saya sama orang tua. Setelah nyampe di NTT saya tinggal sama beliau, ya. Nah semakin saya tinggal sama beliau dari tahun 99 itu, tahun 2001, baru saya lihat Pak Jainuddin itu mereka kan semua udah datang ke Indonesia. Baru saya lihat orang ini luar biasa. Karena dulu kami tahu kan isu yang menyebar itu dia itu teroris, penjahat, kita bilang ada bahasa Timor Leste yang saya susah di Indonesia kan, mungkin bahasanya mungkin kayak teroris lah atau pengkhianat begitu. Karena masjid-masjid itu di kami saya nggak tulis ya, orang-orang yang sudah besar waktu itu tulis di tembok-tembok itu Jainuddin goblok, Jainuddin, pokoknya bahasa-bahasa buruk. Dan selang hampir 3 bulan kemudian Pak Jainuddin itu datang dari kota, bersihin masjidnya lagi, di jendela-jendela kan kacanya udah hancur, ditutup pakai triplek, dipakai sholat lagi. Sampai kejadian tahun 99. Kemudian singkat cerita kami datang ke Indonesia, tinggal lagi sama beliau. Dan selama saya tinggal sama beliau, saya nggak pernah dengar beliau teroris, apa nggak pernah. Yang justru ada, saya lihat 5 waktu wajib sholat di rumah itu. Di rumah saya 2 tahun tinggal bersama beliau di rumahnya. Itu mereka kan Islam semua. Saya sendiri Kristen. Saya nggak disuruh masuk Islam sama beliau.
Oh gitu. Baru saya tahu. Nggak maksa ya? Enggak, kan di dalam setelah masuk Islam kan saya belajar. Jadi dalam salah satu ayat kan dikatakan bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Dan beliau memang terapkan. Saya yang tinggal di rumah beliau 2 tahun nggak disuruh masuk Islam. Masya Allah. Jadi iya, saya merasa nyaman aja tinggal sama beliau. Cuma beliau galak. Jadi memang saya takut ya. Timur ya. Memang tipikal itu orang tua di sana rata-rata galak. Berjalannya waktu saya lihat beliau itu orang-orang Kristen, Protestan di situ banyak kan, mayoritas NTT kan Kristen juga. Nah beliau itu sering kalau ada bantuan Islam datang dibagi ke tetangga. Nggak pandang agamanya. Kok nggak pandang agamanya? Itu baru saya lihat orang ini dituduh katanya pengkhianat, pembohong, jahat. Tapi kok sama orang baik, ya kan? Pagi-pagi mereka sholat subuh, anak bangun, mereka lagi sholat ini kan bapak di depan imam, si Andi Fadil ada ibu. Saya duduk di paling belakang, tutup kepala pakai selimut, saya berdoa juga. Doa pakai bahasa ini, pakai doa saya Kristen, Katolik. Sampai 2 tahun begitu. Nah setiap maghrib saya lihat anak-anak itu ngaji. Ngaji kan bagus ya, pakai sarung, ada apa namanya kayak doa-doa gitu kan, kayak bagus saja. Walaupun mayoritas itu Kristen, tapi hati saya udah mulai ke Islam itu kayak udah nyaman. Sampai singkat cerita, saya lihat orang-orang ketika masuk masjid. Saya lihat mereka itu nggak pakai sendal sama sepatu dibuka. Kalau kami dulu di Kristen, sendal sama sepatu kan kita masuk aja kan. Saya tanya orang Islam, kenapa orang Islam masuk masjid buka alas kaki? Ya nanti itu kan rumah Allah. Masa kita masukin rumah ente aja, kalau habis dipel ente berani nggak masukin sendal sepatu? Enggak kan? Ini rumah Tuhan. Berarti saya dalam hati, berarti dulu saya banyak dosa, saya masuk gereja pakai sendal sepatu. Mungkin sendal sepatu di jalan injak kotoran, ya kan? Di Islam enggak begitu hebatnya. Jadi ke Islam, tertarik Islam itu makin makin naik lah. Tadinya misalnya 30%, naik 50%, terus akhirnya puncaknya itu saya lihat kebaikan-kebaikan Pak Jainuddin itu. Jadi ketika kayak Idul Adha datang, banyak orang ngasih hewan kurban, beliau ngasih daging-daging kayak Protestan, teman-teman Katolik. Akhirnya udah suatu malam di mana di situ saya harus memutuskan. Bilang ini, Orlando, besok Bapak bawa kamu ke asrama Kristen. Kamu harus melanjutkan sekolah. Dan Andi dan Fadil, mereka akan lanjutkan sekolah di Islam. Terus kamu harus siap-siap besok berangkat. Saya selama tinggal sama beliau nggak pernah nolak perintahnya. Baru sekali itu hati saya orangnya tuh hidup dimanapun saya selalu mengikuti. Kalau saya begini nggak bisa, mau siapapun saya akan jawab sesuai hati saya. Saya bilang, Pak, saya nggak mau. Saya mau. Pertama saya nolak. Jadi kamu besok sekolah di Kristen, Bapak bawa. Pertama tanya saya nggak jawab. Jawaban kedua ditanya yang kedua kali, baru saya bilang saya nggak mau. Ketiga, kan beliau marah, kamu mau jadi bodoh kamu katanya. Kamu jadi manusia nggak? Kalau orang Timur kan biasa begitu. Kamu jadi manusia atau mau jadi ini katanya. Maunya kamu jadi orang sukses nggak? Kalau nggak mau sekolah. Dan terakhir saya dengan lantang saya jawab, saya ikut masuk Islam. Apa? Langsung diam dia. Saya bilang saya masuk Islam. Ya, langsung akhirnya ada masalah baru lagi. Jadi ketika saya bilang Islam, Bapak langsung diam, ibu yang marah. Istri Pak Jainuddin, apa kamu katanya? Apa-apaan? Maunya ngapain kamu begitu? Saya namanya orang tua kan, saya diam aja. Jadi ibu kayak nggak setuju gitu. Dalam arti mungkin takut nanti keluarga saya marah. Karena beliau bawa saya ke Indonesia kan, ibu bapak nggak tahu. Posisinya kan kejadian hanya begitu aja. Jadi saya memang sama orang tua kontak, dan dulu nggak ada handphone nggak ada. Akhirnya singkat cerita Pak Jainuddin pun mungkin setelah pertimbangan udah kalau memang mau kamu udah berangkat kami hari Jumat ke masjid. Itu masuk gerbang itu kayak ini semua bergetar semua itu. Saya merasa kayak banyak setan lah. Saya mungkin dulu banyak dosa. Jadi pas di antrian orang wudu, saya lihat orang wudu. Saya lihat orang kan cuci tangan. Saya datang semua aja cuci. Ya kan nggak ngerti kan, saya belum syahadat waktu itu. Belum tahu. Udah lantu terus pas masuk masjid makin gemetar saya. Saya merasa pertama banyak dosa, kayak hati nggak tenang. Kedua saya melihat situasi dalam masjid yang beda gitu.
Kalau dulu gereja kan kita lihat ada kursi kan, kita duduk di kursi. Betul. Di depan ada altar, ada nanti pendeta, ya kan. Terus ada bagian nyanyi-nyanyi musik. Ini di masjid nggak ada apa-apa kan, cuma karpet aja. Ya. Oke, saya melihat. Terus saya lihat lagi apa orang sebagian orang Islam pas udah Jumat udah mulai khutbah. Saya lihat orang Islam kok tidur gitu. Lah, ini sebenarnya kalau setelah saya masuk Islam bilang sebenarnya nggak boleh kan sholat juga apa ketika lagi khutbah diusahakan lah jangan tidur. Iyalah. Jadi saya agak aneh gitu. Aku kan masih umur 14 tahun. Singkat cerita habis sholat Jumat dibawalah saya ke salah satu kiai. Ya. Datang sama Pak Jainuddin sama anak-anaknya datang. Langsung Ustaz Jainuddin sampaikan bahwa Ustadz ini anak saya mau masuk Islam. Nah ini hebatnya orang Islam ini. Masya Allah ya, makanya saya kalau cerita juga merinding campur gimana ya, takjub gitu loh, kaget. Datang gak langsung kiai bilang, ya udah syahadat. Enggak, duduk. Gimana sehat? Sehat Ustaz. Namanya siapa? Orlando. Betul kamu masuk Islam? Iya. Siapa yang suruh katanya? Dipaksa sama Pak Jainuddin? Enggak. Jadi sampai begitu kan enggak datang langsung dialog dulu apa benar karena masuk Islam itu nggak boleh ada paksaan sama nggak boleh apa namanya nggak boleh terpaksa. Dan saya bilang betul Pak saya yang mau. Dan setelah saya ngobrol akhirnya beliau siap saya disyahadatkan. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu dan Masya Allah ya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang beliau apa kena ke hati. Setelah itu beliau sampaikan bahwa setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini maka Orlando menjadi seorang muslim dan dosa-dosa dan selama ini Allah ampuni. Menjadi bersih. Itu apa sesuatu yang luar biasa. Kemudian setelah itu nama saya ditanya, namanya siapa? Saya bilang nama baptis saya Arnaldo Pinto. Panggilan biasa Orlando. Kalau gitu masuk Islam biasanya dikasih nama lagi biar ada nama Islam. Namanya itu doa. Hanya dipilihlah nama Muhammad. Jadi Muhammad seharusnya Muhammad Arnaldo. Tapi karena Orlando yang sering dipanggil Muhammad Orlando. Dan setelah itu saya menjadi muslim. Udah alhamdulillah. Tapi setelah saya pulang ke rumah itu mulai disitulah masalah. Teman-teman bermain saya udah. Jadi awalnya mereka nggak tahu. Cuma biasa main anak-anak kan main sore kan. Kita umur 14 tahun kan udah lumayan. Inilah, bukan anak kecil yang ini. Iya. Jadi saya ketika lagi sholat pintu terbuka. Nah teman-teman itu mau ngajak main. Orlando katanya, ayo main bola. Pas dari jendela, dari luar mereka lihat di pintu. Itu Orlando lagi ngapain itu katanya. Kamu kok sholat? Kamu Islam katanya. Udah dari situ. Kayaknya nyebar ke teman-teman sekolah. Pulang sekolah itu dia diajak lah. Dia bilang, kamu itu bodoh kamu. Ngapain kamu masuk Islam? Siapa yang suruh kamu? Kamu dipaksa ya? Ya, jadi memang kayak gitu ya. Dan cobaan itu selalu sesuai dengan keimanan kita, kekuatan iman. Dulu Bilal bin Rabah sampai disiksa begitu karena iman beliau itu kuat. Tapi itulah di balik cobaan yang itu nanti Allah kasih spesial. Beliau menjadi sahabatnya Rasulullah. Ya, Rasulullah orang yang mulia, utusan Allah. Allah angkat menjadi sahabatnya Nabi Bilal bin Rabah. Atau di sana ada Sumaya, ada Ammar bin Yasir. Mereka berjuang setelah masuk Islam, siksaan mereka disiksa luar biasa, tetap Islam. Dan Allah menguji mereka sesuai dengan kehebatan, kebesaran iman. Nah, saya diuji dengan bulian lah. Kau bodoh kau, nanti kau nggak makan daging babi. Karena daging babi kan enak. Memang enak. Saya bilang, jujur bang, kalau saya bilang babi itu enak, ya jujur. Tapi setelah masuk Islam, saya pelajari, saya ini baru mulai kayak jijik gitu ya. Awal-awal, wah, iya. Kalau saya bilang kalau orang nggak makan sekali makan itu enak, ketagihan. Jadi dibully gitu, kau bodoh kau, nanti nggak makan daging babi itu enak. Ya memang dalam Islam kan haram ya, tapi kalau kita bilang enak, karena dulu saya mantan hampir tiap minggu atau kita makan daging babi di sana itu kayak makan daging ayam ya. Orang sana saya juga heran, kenapa nggak makan daging kambing, ayam, lebih sering acara-acara itu babi memang yang dipotong. Dan babi itu kalau usaha di timur sana itu banyak duit. Jadi saya dibully gitu, terus bilang, kamu apa itu? Kau awas kau, nanti
setelah kau masuk Islam ke burung kau dipotong katanya. Kan saya jadi takut. Iya, maunya sunat, tapi kan bukan bahasa sunat yang dipakai. Bahasanya burung kau dipotong. Akhirnya anak takut kan. Pertama udah nggak makan daging babi nih. Udah agak apa namanya? Goyang kan. Namanya usia-usia gitu kan masih kalau makan enak kan siapa yang nggak mau. Kedua dibilang burung potong, saya takut. Ketiga dia bilang ini. Itu orang Islam apa itu? Masa itu pantatnya kayak apa, cium tanah, pantat ke langit. Jadi tiap hari digituin kan kita jadi goyang kan. Apalagi baru-baru masuk. Saya termasuk kan, maunya orang masuk Islam itu caranya berbeda-beda. Allah ngasih hidayah sesuai. Kalau Bu Irene mungkin perbandingan agama, Ustaz Nababan, dan ustadz-ustadz lain. Nah, ada yang dengar azan. Nah, saya melalui proses-proses kayak tinggal sama orang Islam. Yang dulu saya lempar masjidnya, saya anggap jahat, tapi kok baik sama saya. Seharusnya kan saya diusir apa. Jadi melalui apa kebaikan-kebaikan orang ini terus melihat mereka rajin sholat, ya, apa taat sama Allah, peduli sama orang lain. Jadi saya melalui itu, syarat apa namanya hidayah itu datang melalui cara itu. Maka kita sebagai orang Islam yaitu praktekkan Islam itu rajin sholat, jaga kebersihan, peduli sama orang. Nggak perlu dia harus Islam. Semua Muslim kita wajib. Semua manusia kita bantu. Nggak penuh agamanya. Mungkin dengan itu orang dapat hidayah. Ya itulah yang perjalanan saya tempuh. Singkat cerita, saya pulang ke rumah. Kan malam kan saya ngaji, Iqra, baca Iqra, ba, tasa. Nah malam itu saya ngeluh sama ustadz saya. Saya bilang, Ustadz, saya tadi di sekolah saya dibully terus sama anak-anak. Sekarang kan bully itu bahasa-bahasa baru viral ya. Dulu saya nggak tahu ya, diejek lah ya. Diejek. Terus saya bilang, apa mereka ngomong apa? Mereka bilang, saya apa namanya? Saya masuk Islam ini udah nggak boleh makan daging babi. Apa betul, Ustaz? Ya emang dalam Islam nggak boleh. Jadi saya bilang semua daging babi nggak boleh dimakan, haram. Kata mereka bilang itu daging babi enak, kau nggak makan, kau udah Islam kau bodoh. Sana ceritalah curhat kan. Terus saya bilang nanti burung saya dipotong katanya. Terus beliau luar biasa ya. Itulah ketika kita menjadi seorang kakak kita harus begitu. Ketika ada mualaf datang mengelup kita dengerin. Kita kasih solusi, kasih cara. Kemudian datang bilang lagi, orang Islam itu pantatnya ke langit, cium tanah, apa itu? Jadi dihina-hina lah, anak diam aja. Ya, jadi saya diam, setelah beliau jawab, Orlando dengerin. Jadi kenapa kita orang Islam itu nggak boleh makan daging babi? Pertama daging babi itu memang haram. Allah larang itu. Kan banyak daging lain, kenapa harus makan daging babi? Iya, betul, ya? betul. Itu sebagai salah satu kita taat sama Allah enggak? Tapi kan boleh ketika dalam situasi darurat nggak ada makan itu boleh. Maunya di jalan di mana nggak ada daging kecuali yang itu itu. Tapi makan ininya. Tapi memang secara hukumnya haram, nggak boleh. Terus secara kalau kita lihat para medis mengatakan itu di dalam ada cacing pita lain sebagainya. Tapi itu intinya hak mutlak Allah larang. Terus kedua bilang dipotong burungnya. Bukan dipotong itu, dibersihkan. Ya kulit sedikit diambil biar nggak ada kotor. Kalau orang nggak sunat itu pasti kotor. Karena dia itu numpuk sisa-sisa itu akhirnya kan dari kotor. Dan Islam itu ya menjaga harus bersih kayak sholat. Sholat itu orang mau sholat ini, dia selain habis wudhu ya, dia juga pakaiannya harus bersih. Jadi misalnya pakaian baru beliin, tapi karena cipratan kencing sedikit itu udah nggak boleh pakai sholat. Itu Islam sampai begitu. Akhirnya kan, terjawab, kenapa nggak makan daging babi? Kenapa harus sunat? Rupanya sunat itu biar kita sehat, bersih. Terus ketiga, kenapa orang Islam itu cium-cium tanah? Itu kalau mereka bilang cium tanah, kita bilang sujud. Dan itu adalah bentuk seorang hamba tunduk kepada Allah, merendahkan diri lah di hadapan Allah bahwa kita ini tidak ada apa-apa, Allah Maha hebat. Setelah dengar itu akhirnya udah puas. Udah tahu, akhirnya udah ketika sekolah mereka ngomong ya dengar aja, ya kan. Singkat cerita saya pindah ke Jawa sekolahnya. Mulai di Jawa itulah saya setelah 7 tahun saya belajar di Jawa Timur di sebuah pesantren namanya Pesantren Al Ikhlas di daerah Magetan sana. Alhamdulillah di sana saya jumpa ustadz yang ikhlas yang ngajar saya. Tapi saya kecewa sebenarnya masuk pesantren. Karena selama saya masuk Islam di NTT, saya lihat di TV kan pesantren kan bagus ya, makanya ada gedungnya bagus ya kan, cewek-cewek itu punya tempat sendiri rapi, jilbaban, terus laki-laki itu pakainya putih-putih, kayak di TV lah.
Pas saya nyampe Jawa, ya setelah naik kapal dari NTT sekitar 5 sampai 6 hari, nyampe dari NTT berangkat, dari Kupang berangkat, nyampe Banyuwangi. Banyuwangi kami naik mobil itu jam 11 siang, nyampe di Pak Kiai itu kan hampir malam itu, jam 10 malam. Dan saya lihat pesantren paginya, kaget. Kok nggak kayak di TV, kayak bangunan yang inilah, bangunan-bangunan dulu yang udah nggak layak. Kami tinggal di situ. Tapi karena keadaan begitu, banyak teman-teman kabur. Tapi saya nggak mau kabur. Saya bilang saya akan di sini belajar sampai selesai. Dan di sana saya ketemu ustadz-ustadz saya yang tadi kita cerita. Beliau itu ngajar kami, gajinya itu cuma 100.000. Ya Allah. Ngajar kami selama 5 tahun. Kami mualaf. Kalau saya bilang nggak ini ya, nggak layak beliau dapat. Iya. Karena beliau ngajar kami yang mantan, yang baru masuk Islam kan masih nakal-nakalnya nih, masih susah diatur, tidur pagi kan seharusnya tidur kan. Kalau kami masih Kristen kan nggak ada aturan, sholat subuh bangun itu. Jadi pas subuh bangun kan kami merasa terganggu, ya, apalagi banyak mualaf. Tidur siang bangun lagi, ya kan. Habis sholat tidur lagi, asar. Emangnya ada tidur waktu-waktu tidur lagi enak, tiba-tiba azan zuhur, azan asar. Sampai kawan saya bilang, kakak, kenapa ini orang ini nyanyi terus? Kan azan, teman saya mualaf bilang itu nyanyi katanya. Kok kita lagi tidur nyanyi terus? Astagfirullah. Maunya kok sholat terus gitu. Kalau di kita dulu Kristen kan seminggu sekali. Jadi dia protes, akhirnya besok dia bilang ini, kakak, kemarin saya sudah bilang sama yang imam itu, yang tua itu, yang imam, yang pakai kopiah itu, saya sudah izin hari ini saya tidak sholat. Dia izin katanya, dia hari sampai begitu. Jadi mualaf itu memang pendekatannya terus pelan-pelan. Ya. Harus yang kalau latar belakangnya mualaf juga dia lebih tahu. Jadi kalau punya antum yang asli Islam, mungkin pendekatan kurang lah. Untuk masuk klub itu susah. Tapi kalau kita yang latar belakang, kita ngerti keadaan. Jadi alhamdulillah, berjalan waktu belajar di sana, singkat cerita, melewati rintangan yang lumayan berat. Kenapa saya bilang itu? Karena yayasan kami itu bukan yayasan yang besar, yayasan kecil. Kadang kami sehari makan 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali, kadang nggak ada makan. Ya Allah. Tapi dalam keadaan gitu, tapi ustadz kami itu sabar ngajar kami. Kami yang durhaka. Karena keadaan nggak makan, akhirnya anak-anak itu larinya kemana? Ada yang ngambil barang orang, di kebun. Akhirnya kami ke kebun, minta Pak, boleh nggak minta singkong, minta ubi. Iya. Kalau yang nggak kuat, akhirnya kan nyuri ya. Padahal itu nggak boleh. Tapi mungkin keadaan begitu. Ayo, kita hidup begitu. Nah kami kalau mau jajan, mau beli jajan atau beli sabun nggak punya uang, kami nyangkul. Saya pernah nyangkul bang, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dikasih 7.000 sehari. Kalau warga yang nyangkul dengan jam yang sama dapat 25.000, udah makan, udah rokok. Tapi ya itu, saya merasa semenjak saya masuk Islam saya harus makan yang halal. Jadi teman-teman yang di pondok udah tahu itu. Kalau mereka nyuri nggak berani nawar saya, karena saya marah. Ya maunya usahalah sebisa mungkin, kalau nggak darurat nggak sampai belum mati ya makan yang halal. Kalau udah mau mati ya itulah terpaksa kan. Tapi alhamdulillah sejauh itu sebagian kita berusaha nggak makan yang teman-teman ngambil punya orang. Jadi kadang cari ronsokan itu sampai 7 kilo kami lewat sungai-sungai itu, ya. Jadi iya, jadi pagi kami jalan, sore kami udah nyampe ujung sana, balik lagi kami sungai itu. Jadi dapat besi, kabel putus, apalah pokoknya di sungai-sungai. Kadang ketemu ular, ketemu macam-macam. Sampai suatu ketika, ini air kan kita lewat nyisir sungai kan. Pas nyampe suatu ini udah di tengah, ini jurang-jurang. Di depan ini udah airnya luas. Nggak bisa jalan, kan yang lain kan jalan segini. Ini nggak dalam. Kita bilang takut ada buaya, tapi karena udah bismillah aja, ya Allah bismillah. Masuk aja renang. Itu kalau kita mati kayaknya orang nggak ada yang tahu. Karena memang sungai deras itu ya. Sungai nggak deras, cuma dia luas gitu loh. Ke kiri kanan nggak ada batu. Mau tidak mau kita harus masuk gitu. Akhirnya masuk. Tapi Allah selalu jaga kami, alhamdulillah. Allah jaga kami. Jadi udah kami pulang jual hasil ronsokan kami itu dapat 20.000. Itu saya bangga bang. Saya dapat 30.000 langsung beli kaos satu yang harga 15.000 itu saya kalau pakai itu inilah hasil saya sendiri. Iya, jadi sisanya itu saya beli gorengan satu pondok semua makan. Jadi iya. Karena itu kita udah mulai ngerti Islam ya. Jadi cara dakwah saya begitu dari SMP
SMA kelas 1 saya udah mulai gitu. Jadi dapat uang 20.000. Saya dapat uang itu banyak. Selain ronsokan, kebun ikut ke kebun orang nyangkul, hari-hari libur ya. Nah, kemudian kadang kita ke kebun orang petik tomat dari pagi ini, kita kumpulin, nanti kita jual ke pasar, pulang dikasih 20.000. Nah, uang-uang ini sebagai senior mualaf yang pertama saya beli gorengan, bagi-bagi semua makan. Makanya sampai alhamdulillah sampai detik ini alumni yang seangkatan sama saya dulu sampai yang dari kecil sampai sekarang masih CS lah. Karena saya lihat itu Islam begitu, Islam itu peduli, perhatian sama kawan, nggak peduli mau itu saudara, orang lain, semua ketika udah Islam bersaudara. Jadi itu yang saya bangun, inilah Islam. Ketika mualaf-mualaf baru datang, mari kita kasih, pakai aja tempat tidur. Karena itu Islam yang saya diajarin sama Pak Jenun begitu, dan di pondok yang kita belajar begitu, yang diceritakan setiap sore sama Ustadz saya begitu. Jadi kayak ketika kamu muhajirin datang ke Madinah, kamu Ansor bantu. Itu kan itu Islam, itu begitu memang Islam. Makanya saya lihat di keadaan susah pesantren itu sebagian lingkungan kayak nggak suka, nggak bantu. Itu saya kayak sakit, ini orang Islam tapi kok kayak gini sifatnya gitu loh. Kadang kayak saya sakit hati. Karena banyak teman saya, kita hampir 50 orang itu hampir 30 orang lebih murtad. Ya Allah, Rabbi. Dan bapak saya itu kan Pak Jenun Halim itu, yang tadi saya ceritakan, saya itu bapak angkat saya. Itu udah uang dia itu dia di NTT dia gembala kambing, dia buat kebun. Uang dia itu kirim mualaf ke Jawa untuk ongkos. Jadi di rumah itu nggak ada harta bendanya, nggak ada. Setiap hari itu dakwah. Dari tahun 80-an dia dakwah. Jadi itu karena saya dekat dengan beliau, tinggal sama itu yang saya tahu Islam ya begitu, peduli sama orang. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak yang dulu kita bantu sekarang udah banyak yang jadi dai. Bahkan mereka yang sudah wasilah mereka udah ibunya udah masuk Islam, adiknya, kakaknya. Dan setelah di Jawa alhamdulillah Bang, saya dengan perjuangan kayak gitu ya. Banyak murtad itu karena pesantren kita susah ya kan. Orang kurang peduli sekitar. Dan sebagian murtad itu masuk ke asrama Kristen, di sana makan enak, sekolah bagus. Tapi kan akidah taruhannya. Jadi saya harapkan kepada para pemirsa Wakaf TV, pedulilah sama kaum mualaf-mualaf yang antum kenal di dekat kalian, atau orang-orang Islam susah di sekitar, ya dimanapun bantu. Karena setiap kebaikan sekecil apapun Allah akan balas. Kita nggak rugi tuh. Dan wallahi Bang, semenjak saya masuk Islam, saya dapat keajaiban yang di luar pikiran lah. Kayak saya dapat hadiah umroh, orang saya baru ketemu sekitar 15-20 menit, saya pulang, 2 bulan kemudian dia telepon saya dikasih hadiah umroh. Masya Allah. Itu diantara keajaiban. Ya. Kemudian pernah juga orang kayak nggak pernah komunikasi, tiba-tiba telepon, kasih hadiah, kasih uang, kasih tiket. Itu kan Allah yang ini. Jadi semenjak saya setiap dapat kisah-kisah para nabi, sahabat, kita jadikan pedoman hidup, ya kan? Karena beliau-beliau itu yang duluan, mereka yang kita ngikut jalan mereka gitu loh. Akhirnya setelah perjuangan ini saya selesai di Jawa, saya pindah ke NTT, saya dakwah. Rupanya dakwah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau di pondok kan rajin sholat, biasa emang tempatnya rajin sholat, ya kan? Tepat waktu, taat. Ketika udah masuk di NTT, di kampung sana, itu baru namanya ustadz, dakwah itu begitu. Dai. Saya sedih. Saya kan setiap hari ngajar anak-anak mualaf di kampung. Orang-orang satu kampung itu mualaf. Saya ngajar tiap hari. Boro-boro saya dapat gaji, nggak ada gaji. Saya tanya bapak saya, Bapak ini emang nggak ada ustadz-ustadz dari kota ngajar sini? Dulu ada, tapi perjalanan ke sini jauh. Mereka nggak punya gaji, bensin nggak ada uang bensin. Akhirnya mereka capek, mereka nggak datang. Udah nyampe sini kan mualaf-mualaf nggak semua mau ngaji. Iya, betul. Jadi mereka mungkin capek, kecewa, bercampur. Akhirnya saya ngabdi di sana selama setahun, saya ngajar. Saya ngajar suatu ketika yang semakin sedih saya tuh gini. Saya lagi ngajar, anak-anak lagi duduk ini. Udah abah, tasa, doa-doa, ajarin adab. Tiba-tiba mereka bilang, diam. Kita kan lagi ngobrol. Kayaknya ada motor itu katanya. Jadi dari gereja itu datang, ada sekolah minggu. Di kampung kami kan ada gereja. Jadi orang sekolah minggu itu tanda motor sama suara mobil mereka kan anak-anak udah tahu. Jadi pas dengar suara itu lari semua ke
Saya bilang kemana? Ke gereja. Kenapa? Di sana itu ada coklat, ada permen. Di masjid tidak ada, Ustadz tidak punya uang. Aduh, saya mau nangis itu. Ya Allah. Saya bilang, ya Allah. Ya, untuk saya sendiri saya nggak ada. Gimana saya mau bagiin sama mereka? Jadi saya bilang, saya harus cari solusi. Ya, jadi terpukul lah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih orang-orang peduli lah. Alhamdulillah. Itu saya jadikan PR saya semua. Singkat cerita, setelah ngabdi di NTT, saya datang ke Bandung. Saya dapat beasiswa kuliah. Kuliahnya baru 5 bulan, akhirnya macet. Ya. Ada masalah. Cuma keluarga saya di kampung, tahunya saya masih kuliah di Bandung. Tapi mereka nggak tahu kalau saya tinggal di hutan. Iya kan? Kerja kebun, ya kan? Ya Allah. Tapi saya orang yang termasuk ketika lagi perjalanan merantau, saya nggak pernah cerita sedih-sedih. Nggak mau. Saya udah cukup, orang tua saya di sana susah, udah pikirin banyak adik-adik, sekolah, makan, udah. Jadi saya cerita yang bagus-bagus saja. Tapi nanti ketika liburan datang, baru di sana cerita-cerita sebagai pelajaran buat adik-adik kalian bersyukur, tinggal sama orang tua kerja buat kalian sekolah, kakak di sana itu kerja begini, cerongsokan, kerja di kebun. Saya pernah catering, Bang, kerja di catering, bungkusun kue itu berapa ribu tuh, dari pagi sampai sore dikasih 5.000. Allah. Tapi saya rasa itu halal, jadi saya wah kalau dikasih uang 3.000 pun semangat, Bang. Makanya kalau di Jakarta saya ngajar privat itu sekali pertemuan 50.000, 70.000. Saya bilang alhamdulillah lah, ada aja rezeki ya. Saya siap mengajar. Jadi nggak aneh gitu di Jawa yang dikasih cuma 3.000 kita mau, apalagi sekali pertemuan 5.000. Iya. Di Jawa kan cuma 3.000. Jadi saya nyampe Bandung, di Bandung kuliah saya kan kita latar belakang nggak punya uang. Terus setelah saya masuk Islam ini, tentu keluarga saya itu pro kontra. Kebanyakan kontra itu karena mereka nggak setuju lah. Memang rata-rata kita yang dari Nasrani itu, dari Katolik, orang keluarga kita pasti kurang ridho, ya. Tapi itu kita buktikan bahwa Islam itu baik. Dan setelah saya ketemu keluarga-keluarga, awal-awal mereka bilang, udahlah kamu balik ke agama agama kita dulu, gini-gini. Saya diam. Ya. Iya. Nanti habis sekolah balik ke NTT, Timur Leste masuk agama Katolik. Iya. Kalau ke orang tua saya bilang gitu karena ini nanti jadi masalah. Iya. Karena jawaban saya itu mau damai atau mau masalah. Saya iya aja cari aman kan. Tapi ketika di depan anak-anak beliau, keluarga yang anak-anak mahasiswa, saya berani. Ayo kita dialog. Kita kita bangun dialog. Kalau memang kita kita dialog antara Islam sama Kristen kebenaran ini. Kalau saya kalah sekarang saya masuk Katolik, saya masuk Kristen. Kalau kalian yang menang kalau mereka menang saya ngikut, ya kan? Balik lagi. Ya, balik lagi. Tapi kalau kalian kalah, kalian masuk Islam. Kita bercerita. Saya tanya, kamu kalau di Kristen apa? Anggap Yesus itu apa? Tuhan. Saya bilang, ini benar antum. Ya makanya gimana saya secara karena udah lama juga kan. Jadi adik-adik ini kan udah mahasiswa. Kita cerita, saya bilang kalau menurut saya enggak, kalau di Islam itu jangan salah. Justru saya setelah masuk Islam saya makin sama Nabi, sama Yesus makin taat, ya kan? Kayak Yesus misalnya menyembah Allah, kita di Islam menyembah Allah. Ya. Yesus itu kita imani sebagai utusan Allah. Jadi kita enggak ini. Kita taat sama beliau gitu loh. Nah, kalian, iya. Nah, kalian gimana? Bahkan kadang saya tanya perjalanan kisah tentang Yesus, mereka sendiri ada 3 orang ini. Saya tanya, 3 ini mau berantem, gara-gara beda-beda ceritanya. Saya bilang, makanya saya kayak adik-adik keluarga saya Kristen, saya bilang kita beragama, agama kita tuh sebagai pedoman hidup ya. Kita harus pelajari agama kita, biar kita tahu di Islam itu tidak sembarang. Apa yang kita tidak tahu kita harus tanya sama Ustaz. Berarti yang kalau orang, karena kan gini, narasumber kita sebelumnya itu Bang Darman itu yang dari Nias itu dia bilang dia kan pendeta ya dulu ya. Dan dia bilang sih bahwa kalau nggak semua Nasrani itu tuh mempelajari kitabnya gitu. Setahu saya hampir banyak yang nggak belajar. Makanya belajar. Mungkin ini jadi salah satu penyebab masih saja ada yang penganut agama Nasrani mungkin ya, karena kan mungkin nggak belajar kitabnya. Mungkin gitu kalau agama mungkin udah turun temurun dan fanatik. Tetapi yang saya sayangkan mereka nggak pelajari. Kalau orang Islam kan nggak harus ini belajar. Kenapa nggak makan daging babi? Kenapa kita sholatnya 4 rakaat?
Kenapa kita harus berbuat baik sama Islam dan keluarga Islam? Ada dalil, ada apa kisahnya, dan itu memang kewajiban harus, dan kita tahu apa tujuannya apa. Makanya saya bilang sama adik-adik saya, nggak ada dalam keluarga saya nggak boleh saya paksa masuk Islam, kan dilarang. Dilarang ya. Jadi saya suruh mereka, kalian punya Injil baca, ya baca, kalian pelajari. Kalau nggak tahu, tanya pendeta pastor kalian, baru ngerti. Nggak boleh hanya beragama itu. Saya nggak, di keluarga saya bangunnya begitu. Jadi sama keluarga nggak boleh saya langsung masuk Islam gini, nggak ada. Jadi diskusi. Ya. Saya bilang pelajari agama adik baik-baik, ya. Mana yang ada yang nggak ngerti, tanya pendeta pastor. Ya, nanti kita dialog lagi. Itu yang saya bangun. Nanti kan dia mulai tanya, kenapa begini. Dan saya suatu ketika teman saya mualaf juga tiba-tiba tanya, Orlando, kenapa dulu kita cium patung Yesus ya? Itu ininya apa? Saya juga lantang. Ya juga kan dulu kan mohon maaf maunya patung itu kan yang buat manusia, ya kan? Ceritanya. Terus kalau di waktu saya masih kecil di Timur itu di pasar dijual patung-patung itu. Iya. Tuhan dijual gitu. Iya, dijual di pasar. Bentuknya ada yang kecil, sedang, ada yang besar. Harga juga beda-beda. Iya, nanti taruh di rumah terus ibadah. Ya, saya taunya udah di rumah ada aja. Setiap rumah kita di daerah timur sana itu pasti ada. Pasti ada itu satu rumah, satu tempat kecil gini. Di dalam itu ada gambar Yesus, gambar Bunda Maria, ada patung-patungnya. Patungnya patung Yesus sama Bunda Maria gitu ya? Iya, ada semua. Ada salib-salib. Jadi setiap malam itu doanya di situ. Iya, gitu. Setiap malam itu ada doa. Nyembah ke situ dong. Iya, nyembah apa namanya? Iya, ke situ berdoanya. Makanya saya bilang sama adik-adik, ini kenapa? Kan mereka sendiri bingung gitu. Kalau di Islam kan, kalau mau tanya orang Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Amerika, jawabannya cuma satu. Emangnya satu jawab sama gitu loh. Kalau mereka kita tanya, kadang nggak ngerti. Saya bilang nggak boleh beragama nggak tahu. Harus ketika beragama kita harus tahu dasar kenapa saya begini, kenapa saya makan babi. Apakah babi itu boleh haram atau halal? Sedangkan kita dalam Injil sendiri kan babi itu haram kan? Iya. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak pelajari tapi kita kayak udah tahu gitu. Iya. Makanya saya bilang sama adik-adik sendiri, khususnya keluarga saya, ketika beragama harus tahu, baru kita lakukan. Kalau dalam Islam kan, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi berilmu dulu, sebelum ngomong, sebelum beramal, berilmu dulu, belajar dulu. Jangan nggak tahu ilmu, asal ngomong itu. Orang sesat semua itu. Jadi nggak boleh. Nah berarti sekarang orang tua antum masih ada nih? Saya semua keluarga masih ada, lengkap. Saya di rumah Islam sendiri. Sampai detik ini saya sendiri. Sebenarnya kemarin ada adik saya mau masuk Islam, itu saya diantara yang sedih ya. Sekarang yang ikut saya masuk Islam udah hampir 7 orang dari keluarga tetangga. Dari keluarga tapi dari keluarga kandung belum ada. Kemarin ada 1 orang yang mau ngikut, dia udah siap, tinggal saya jemput ke Timor Leste. Rupanya saya kendala ini lagi-lagi bang, di antara keajaiban saya masuk Islam itu luar biasa lah. Jadi adik saya udah siap, saya jemput ini ya. Saya nggak ada orang di sini yang mau bantu, ada orang bos lah. Tapi orang-orang yang dekat sama beliau ini kayak ngalang-ngalang gitu. Jadi beliau nggak bisa bantu saya. Ya Allah. Makanya saya kadang mikir kenapa kalau ketika kita bisa bantu orang berdakwah, bantulah walaupun dengan 1.000-2.000. Ente udah nggak bantu ngalangin. Itu nggak boleh saya dalam. Dosanya tapi itulah manusia kan. Udah. Akhirnya saya bingung kan. Saya berangkat ke Timor Leste untuk jemput gimana. Tapi lalu kasih orang saya baru kenal, sahabat, dia berani pinjam saya 11 juta. Masya. Dia yang langsung beliin tiket. Allah. Orang sahabat yang udah lama saya minjam 1 juta aja, orang takut lah, ini kan nggak punya kerjaan, nanti bayar gimana. Ini orang saya baru kenal pinjam 11 juta. Masya. Saya bilang, Mas, Ustadz, antum berani pinjamin padahal antum nggak kenal saya. Saya yakin sama antum. Wallahi. Akhirnya saya berangkat, tapi saya terlambat dan adik saya pindah. Ini ada kisahnya lagi lah. Jadi intinya saya terlambat sampai dan nggak jadi. Dan itu termasuk sedih saya itu, keluarga kandung saya belum ada yang dapat hidayah. Dan itu sebenarnya waktu itu adik, tapi karena halangan begitu terlambat saya dapat uang tiket, akhirnya diambil sama mereka lah. Misionaris. Gitu. Tapi nanti ini iya, jadi gitu akhirnya saya terlambat dan saya kecewa sama teman-teman saya itu. Tapi Allah sayang sama saya dengan sahabat baru, care banget. Saya bilang
uang nanti saya nggak ada rezeki gini-gini, saya belum ada kerja, pakai aja. Dan saya cicil uang dia sampai 1 tahun, baru saya balikin 11 juta. Masya Allah. Dan itulah Bang, setelah cerita di Bandung, ya, saya injak Jakarta, nyampe Jakarta saya luntang-lantung di Jakarta. Kan saya mau belajar, saya cari kuliah yang gratis, sekolah yang gratis, kan nggak punya duit, ya. Akhirnya nyampe Jakarta, saya tidur-tidur di masjid itu, hampir 1 bulan. Ya Allah. Ya, 1 bulan saya tidur-tidur di masjid. Udah kuliah, jadi saya kuliah di Lipia, di Mahat Lugo. Waktu itu saya nggak bisa bahasa Arab, ya, nggak ada bahasa Arab. Tapi karena ada syekh itu tahu saya dari Timor Leste, keluarga dari mualaf lah dibilang. Akhirnya saya dibantu masuk di kampus itu. Sedangkan orang yang masuk kampus itu orang nilainya mumtaz semua. Akhirnya ketika di kelas saya paling bodoh itu. Tiap hari saya dimarahin sama syekh selama 2 minggu. Dalam hati saya, ini saya jenggot panjang marah-marah terus. Orang di Kristen pendeta pastor aja nggak galak ini. Ya maunya itulah, kita kalau latar belakang suka begitu. Ada pikiran kenapa saya ini marah-marah. Ya memang dia nggak tahu. Setelah dia tahu saya dulu Kristen masuk Islam ini, langsung datang peluk. Dan 2 bulan dia utusin anak-anak Thailand sama Filipina wajib mengajar saya. Alhamdulillah 2 bulan saya dapat bisa berbahasa Arab. Saya ceramah di depan 300 orang. Karena di asrama kan wajib muhador ya. Dan saya tampil semua teman-teman mumtaz katanya. Selama seminggu itu. Tapi itu di Jakarta sama lagi Bang, keadaan susah lagi. Akhirnya apa yang saya buat? Saya dagang. Jadi saya ambil gorengan punya teman-teman yang tinggal di kontrakan, saya ambil saya jual di kelas. Nanti saya habis dagang dikasih 10.000. Jadi di Jakarta selama 2 tahun itu saya makan pagi roti yang 1000-an itu. Berangkat sekolah, kuliah. Pulang nanti siang saya makan di warteg yang setengah kantin itu. Saya minta 3.000 kasih kuah. Ya, nasi sedikit. Udah makan begitu. Malam saya makan lagi 3.000, nasi setengah gitu. Karena nggak kenal siapa-siapa. Akhirnya udah. Terus udah punya uang 50.000, saya jual ambil di tempat grosir ciki-ciki gitu loh. Kayak coklatos lainnya. Saya dagang lagi dapat 1.000, 2.000 itu. Dari saya mutar sampai saya ketemu Ustaz Nababan. Akhirnya tinggal sama beliau dan disitulah hidup saya itu agak berubah, dalam arti makan udah ada, tempat tinggal ada, motor ada, dan lewat tangan beliau lah saya belajar lebih tenang. Dan Allah lagi-lagi kasih hadiah yang tadi umroh. Umroh ini saya baru ketemu orang 15-20 menit, 2 bulan kemudian dia nelpon saya kasih hadiah umroh. Dan ketika umroh, karena saya memiliki bahasa Arab, saya pergi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saya bilang, Syekh, mungkin anak Al-Quran anta tasma'ah. Maunya saya mau tahsin lah, tolong perbaiki. Jadi saya keliling, karena saya merasa umroh itu kan sesuatu yang mahal, nggak mungkin gitu loh. Tapi ini Allah sayang sama saya. Ayo setiap hari saya pergi sholat tahajud, karena pahalanya kan gede. Sekali sholat kan pahalanya 1.000 di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram 100.000. Jadi saya bilang tidur di hotel selama saya hidup mungkin bisa ke hotel lain. Tapi kalau untuk umroh ini kan kapan lagi? Jadi setiap hari saya datang sholat, doa, dan 5 doa saya selama perjalanan umroh Allah kabulin semua. Masya Allah. Doa saya minta, ya Allah saya mau jumpa orang tua, karena udah 11 tahun saya belum jumpa orang tua. Iya kan, dari tahun 99 sampai tahun 2012 saya lost kontak sama orang tua di Timor Leste. Dan tahun 2012 saya dapat umroh. Ya, dapat tadi umroh. Di antara doa-doa saya di umroh itu, saya minta, ya Allah saya mau jumpa orang tua saya. Kedua, ya Allah istiqomahkan saya di atas Islam. Ketiga, ya Allah berikan hidayah sama keluarga saya. Keempat, ya Allah saya mau nikah. Dan kelima, ya Allah saya mau kuliah di luar negeri. Doa itu terus saya ulang-ulang. Iya, tahun 2012. Benar, setelah pulang umroh belum sebulan saya diongkosin sama paman saya ke Timor Leste. Saya itu pertama kali setelah 11 atau 12 tahun awal jumpa sama orang tua. Karena keadaan di sana masih belum kondusif. Saya balik ke Indonesia. Ya, cuma 3 hari di sana, saya balik ke Indonesia. Dan di Indonesia itu di NTT, anaknya paman saya masuk Islam. Sama tetangganya, 2 orang ikut saya masuk Islam. Jadi 2 doa saya udah dikabulin. Tadi kan 5. Pertama jumpa orang tua sudah, berhidayah sama keluarga Allah kasih 2 orang masuk Islam. Ketiga, saya nikah dengan modal, saya bilang nggak punya duit lah, tapi saya nikah. Allah yang mudahin, memang Allah yang mudahin. Betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Coba kita bayang, saya dulu pertama dengar kisah Nabi Musa dari Ustadz saya sampai detik ini saya masih ingat.
Kalau Allah sudah berkehendak, semua yang tidak mungkin bisa mungkin. Contoh Nabi Musa, ketika si Fir'aun perintahkan semua pasukan membunuh bayi, maka ketika Musa lahir, ibunya taruh di dalam peti, taruh di Sungai Nil. Kebetulan saya kuliah di luar negeri di Sudan, udah 5 tahun. Saya tiap hari Minggu saya renang di Sungai Nil. Sungai Nil itu luas bang, luas ya, kayak laut lah, orang sana bilang laut. Jadi kan banyak binatang-binatangnya. Iya. Ya, kemudian peti itu nyangkut di kerajaan Firaun, ya. Diambil rupanya isinya bayi. Si istrinya Firaun yang besarin, sayang. Firaun juga nggak marah. Allah yang buat, seharusnya Firaun kan bunuh. Secara rumus harusnya dia bunuh kan semua bayi. Tapi diselamati, Allah yang buat. Jadi kalau Allah yang buat, tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Akhirnya udah benar bang. Jadi saya nikah nggak ada duit. Alhamdulillah, Allah izinkan saya nikah dengan, tadinya saya mikir pergi nikah cuma berdua. Rupanya datang per 30 lebih. Masya Allah. Allah yang buat semua. Uang juga Allah yang buat. Ini teman-teman, Pak Haji yang ikut, semua Allah yang buat. Kemudian doa keempat saya, ya Allah istiqomahkan saya di Islam. Saya dapat kuliah S1 gratis di Studi Al-Hikmah Jakarta. Sampai S1. Dan doa yang terakhir kuliah ke luar negeri, ya, saya doanya 2012, Allah kabulinnya 2017. Saya berangkat, saya dapat hadiah beasiswa kuliah di Khartoum, di ibu kota negara Sudan, gratis, tinggal berangkat, nggak ada tes, Allah yang buat. Secara umur saya udah 32, nggak boleh tuh, mau kuliah di luar negeri nggak boleh. Saya bilang sama, ya Syekh, wallahi ada, mungkin. Saya bilang, saya tidak mungkin lah berangkat, karena umur saya udah 32, lah khalas Muhammad utruk. Nggak apa-apa, berangkat, antum khusus katanya. Berdoa sama Allah, bersyukur sama Allah. Udah mau nangis saya bang. Bayangin coba, jadi itulah doa terakhir yang Allah kabulin. Saya kuliah ke luar negeri dan saya berangkat. Alhamdulillah, 5 tahun saya kuliah di sana. Saya datang pertama ngambil bahasa. Di sana baru saya tahu, Masya Allah, dulu ulama-ulama belajar begitu. Bagaimana ngaji sama para ulama. Orang-orang ulama itu hidupnya sederhana. Nasihat-nasihatnya. Jadi benar-benar kitab-kitab yang dulu. Saya kenapa doa ke luar negeri, karena setelah saya tamat Al-Hikmah itu kan saya merasa saya sudah Islam kok nggak bisa bahasa Arab gitu. Karena ada ustadz saya ngasih kitab Riyadhus Shalihin, saya baca nggak ngerti kan. Ya Allah, jadi itulah doa-doa saya mau ke luar negeri itu biar bisa bahasa Arab, agar syekh ustadz ketika ngomong saya paham, karena ilmu-ilmunya kan dari situ. Ya kan, asal ilmu kan dari kitab-kitab semua. Betul. Akhirnya Allah kabulin dan berangkat. Alhamdulillah, sekarang kalau ada syekh bisa ngobrol. Kalau syekh ceramah bisa paham lah ya. Alhamdulillah, dan itulah salah satu Allah muliakan kita dengan ilmu itu. Dengan ilmu ini kemarin saya ke Timor Leste, saya berdoa juga, saya mau suatu hari nanti mau ceramah di masjid terbesar Timor Leste. Dan tahun lalu saya datang dan saya ceramah di sana, di Masjid An-Nur Dili, lewat wasilah ustadz saya di sana. Dan tahun ini 3 bulan lalu saya ke sana dan saya ceramah lagi. Dan semua Allah yang buat, tidak ada yang tidak mungkin. Ya? Dan alhamdulillah, umroh saya yang kedua kemarin, awal tahun kemarin saya datang umroh dan saya berdoa ketemu Ustadz Agim dan cerita 4 mata berdua di masjid. Pada orang lagi jamak, lagi nunggu mau foto-foto, tapi beliau ngajak kita dialog. Lumayan lah, nggak begitu lama tapi sangat bermakna. Beliau doakan orang tua saya, keluarga saya untuk dapat hidayah. Dan setelah doa itu 7 bulan kemudian kemarin keluarga saya 2 orang masuk Islam. Baru sebulan yang lalu. Dan doa-doa di Masjidil Haram, doa guru kita. Itu bang, jadi nasihat saya buat teman-teman yang Muslim, belajarlah ya. Karena kalau bukan ilmu kita nggak ngerti apa itu Islam. Betul. Kalau bukan ilmu kita nggak tahu ini hukumnya haram atau halal. Ini sholatnya itu kayak sholat kita bilang sholat ba'diyah qobliyah itu misalnya zuhur itu berapa, ba'diyah itu ada enggak, kayak gitu-gitu kan butuh ilmu ya kan. Terus kayak mahram sama siapa, yang bukan mahram siapa, itu kan harus dengan ilmu. Dan cari guru yang benar-benar kita lihat latar belakangnya, beliau belajar di mana, maunya kita. Karena sekarang kan mohon maaf ya, semua di jalan orang bisa ngomong agama ya, tapi kan kalau orang ngomong agama tapi dengan kehidupan dia taat sama Allah, itu lebih menyentuh hati.
Dan saya rasa guru itu sangat penting, apalagi keikhlasan guru ketika menyampaikan itu akan menjadi salah satu senjata buat kita untuk lebih ini. Saya kira itu Bang, mungkin udah. Berarti sekarang ini udah ini apa? Udah lulus kuliah dari Sudan ya? Iya, qadarullah kemarin seharusnya selesai, tapi semester 8 itu saya ada masalah sedikit, jadi belum ujian. Oh, belum ujian. Ya, belum berarti ujian. tinggal ujian aja. Dan kemudian terjadi gejolak kan, tiba-tiba perang ya, tiba-tiba perang internal lah, internal Sudan. Gitu. Akhirnya kami dievakuasi sama Angkatan Udara Indonesia ya. Dan kami pulang. Masya Dan pulang inilah saya langsung selama ini udah banyak amanah yang kita pegang, maka sekarang waktunya saya untuk dakwah. Dan kemarin alhamdulillah saya udah safari dakwah ke NTT Timor Leste, alhamdulillah semua lancar. Tapi kalau lihat kehidupan kaum mualaf kita sayang ya, apalagi sekarang banyak adik-adik mualaf yang kurang dapat perhatian. Betul. Makanya saya dengan minta doa sama teman-teman juga, saya sedang bangun sebuah markas lah untuk anak-anak mualaf, namanya rumah ngaji mualaf. Ini saya bentuk dalam arti di daerah Bintaro sana. Ini untuk mualaf-mualaf yang belum mendapat perhatian di situ. Mereka setiap hari ngaji sama saya, makan di situ. Karena kalau di pesantren-pesantren kan kita udah tampung-tampungin. Kalau terlalu ngumpul di sana nggak bagus. Iya, betul. Karena kurang lah. Ya, kalau antum lebih paham ya, lah ya seperti apa. Karena saya pegang mualaf itu dari SMP ya, kelas 3 sampai sekarang. Jadi saya nggak mau mualaf itu dikumpul satu tempat. Kedepannya kurang bagus. Jadi sekarang waktunya saya ngabdi saya itu dengan begitu. Jadi kita mencetak dai-dai baru untuk di sana, dan harapan kita dengan mereka itulah nanti dakwah ke keluarganya. Betul, amin. Dan tentu dakwah itu jangan maksa orang, amin. Tapi dengan akhlak dan juga ikhlas, itulah Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan mudahkan semua. Dan jazakumullah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat Wakaf TV. Mudah-mudahan dari perjalanan dakwah saya, perjalanan kisah perjalanan saya masuk Islam ini ada hikmah, dan tentu saya harapin teman-teman jangan lupa ya, jaga sholat 5 waktu, banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khotimah dan kita selamat dunia dan akhirat. Jazakumullah Bang, barakallahu fikum. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada ininya. Terima kasih banyak. Baik sahabat wakaf, Masya Allah ya, tadi luar biasa. Perjalanan yang sangat panjang. Sempat 12 tahun tidak bertemu dengan orang tuanya, dan Allah uji Ustadz Orlando ini, kedua orang tuanya belum memeluk Islam, tapi sama-sama kita doakan ya. Amin. Yang penting Ustadz Orlandonya dan keturunan-keturunan nanti jadi hamba Allah yang taat. Ya. Masalah orang tua nggak terlalu permasalahan, tapi kita tetap doakan ya Ustadz Orlando dan kedua orang tuanya bisa memeluk agama Islam seperti kita dan bisa merasakan indah dan manisnya Islam. Terima kasih sahabat wakaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya, dan jangan lupa terus tonton channel Wakaf TV. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu channel rekomendasi buat Anda semuanya. Terima kasih, kesalahan hanya dari saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa tambahin buat channel saya bisa di situ nggak? Oh, boleh. Ya, nanti. Intinya ya? Iya. Di endingnya? Iya. Antum channelnya apa? Orlando Channel. Orlando Biar Channel. orang inilah kan. Oke. Kita belum dimatiin kan? Belum. Orlando Channel ya, channel YouTube ya? Ya. Orlando Channel kan? Iya, Orlando Channel. Oke. Ini ada di kasih tahu, subscribe, like. Iya. Tapi nggak apa-apa, gue mentionin sedikit. Ya, itulah tadi sahabat wakaf, Masya Allah luar biasa perjuangan daripada Ustadz Orlando. Sempat 12 tahun jauh dari atau tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, dan ujian saat ini bagi Ustadz Orlando adalah belumnya kedua orang tuanya itu memeluk Islam. Tapi nggak apa-apa, kita doakan bareng-bareng biar kedua orang tua beliau bisa memeluk Islam sama seperti kita dan bisa merasakan indahnya dan manisnya Islam. Buat sahabat wakaf yang ingin tahu kegiatan Ustadz Orlando, silahkan cek di channel YouTube Orlando Channel ya, Orlando Channel ya di channel YouTube. Di situ ada kegiatan beliau yang mengajar anak-anak ataupun santri-santri mu'alaf di sana. Jadi teman-teman yang ingin tahu, yang ingin membantu beliau, silahkan nanti langsung ketemu dengan beliau, langsung bisa email untuk mendapatkan nomor handphonenya beliau atau kontaknya beliau, silahkan. Jadi saya juga pernah ke sana kemarin ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ke sana juga, dan saya saksikan memang beliau ini mengurus
teman-teman mualaf kita itu dengan sepenuh hati. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya kurang ngulik ininya Pak Jenudin ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cukup, Pak.